Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fikriya Sitompul dengan NIM 2514060004. Di sini saya akan menyampaikan masalah pendidikan Islam terkait makalah saya evaluasi dalam pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Qasim MA. Di sini saya akan menyampaikan masalah pendidikan Islam terkait dengan makalah saya, yaitu evaluasi dalam pendidikan Islam. Masalah utama dalam evaluasi pendidikan adalah karena kecenderungan penilaian yang tidak komprehensif dan terlalu berfokus pada aspek kognitif. Yang pertama, fokus evaluasi terlalu sempit. Evaluasi ini seringkali hanya menggunakan aspek kognitif atau pengetahuan siswa, padahal seluruh aspek penilaian berperan sangat penting. Yang kedua, mengabaikan dimensi spiritual dan moral. Penilaian belum secara umum memadai mengukur perkembangan iman, akhlak, dan tanggung jawab peserta didik. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak, keimanan, dan kepribadian. Kemudian, kenapa masalah itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena keterbatasan teknik guru. Masih sedikit guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Yang kedua itu kecenderungan evaluasi objektif atau kuantitatif. Kecenderungan menggunakan kedekatan kuantitatif seperti ujian atau tes lisan untuk menilai hasil belajar yang bersifat objektif, yang menggeser fokus dari penilaian kualitatif terhadap perilaku dan keikhlasan. Yang ketiga, kendala praktis dan pelaksanaan. Evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif dapat terhambat jika tidak praktis. Artinya, memakan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup banyak. Selanjutnya, solusi evaluasi pendidikan Islam. Menurut Profesor Dr. Haji Jalaluddin, masalah utama yang diangkat adalah evaluasi yang terlalu berfokus pada aspek kognitif, kepada nilai skor dan angka. Solusinya pada perubahan evaluasi menjadi sistem yang menyeluruh atau syamil dan berkesinambungan atau muttasil. Yang pertama, pergeseran fokus penilaian. Jalaluddin menekankan bahwa konsep evaluasi pada pendidikan Islam harus lebih menitik beratkan pada penilaian efektif dan psikomotorik, bukan pada penilaian kognitif yang terpaku pada jumlah nilai atau skor. Yang kedua, prinsip komprehensif dan kontinuitas. Solusi sistematis untuk masalah evaluasi yang terpisah-pisah adalah kembali pada prinsip Islam dan pelaksanaannya. Yang pertama, prinsip komprehensif atau menyeluruh. Evaluasi harus mencakup semua aspek kehidupan peserta didik, yaitu iman, ilmu, atau kognitif dan amal. Tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan untuk menyelesaikan masalah fokus penilaian yang sempit atau hanya kognitif. Yang kedua, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus atau kontinuitas dan tidak hanya di akhir periode atau ujian. Untuk menyelesaikan masalah evaluasi yang tidak mengukur proses perubahan akhlak dan perilaku dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada prinsip objektif atau berdasarkan nilai. Evaluasi harus didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis, bukan semata-mata pada subjektivitas guru. Untuk menyediakan landasan yang kuat agar penilaian akhlak tidak menjadi patokan, tetapi sesuai standar Islam. Kemudian cara pelaksanaan atau penerapan solusi evaluasi. Solusi yang sejalan dengan pendekatan sistem dan proses adalah yang pertama, gabungan tes dan non-tes. Penggunaan berbagai bentuk evaluasi, baik tes, tulis, dan lisan, maupun non-tes seperti observasi. Teknik non-tes sangat penting untuk menilai ranah efektif, sikap, dan perilaku. Yang terakhir, evaluasi diri atau muhasabah. Pendidikan Islam harus mendorong peserta didik melakukan evaluasi terhadap diri sendiri atau introspeksi diri. Baiklah, itu tadi masalah yang ada pada makalah saya tentang evaluasi pada pendidikan Islam. Solusi dari makalah saya itu saya ambil pada referensi, yaitu buku Pendidikan Islam, Pendekatan Sistem dan Proses,
karya Profesor Dr. Haji Jalaluddin 2006. Baiklah Pak, saya mendapatkan solusi dari buku perpustakaan. Saya tidak dapat membawa bukunya, tetapi saya sudah memfotokannya dikarenakan saya tidak memiliki kartu anggota perpustakaan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.